warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan tetap menjaga kesehatan badan dan lingkungan serta menaati protokol kesehatan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 3. Yuk kita mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Gerakan ketiga, menggabungkan gerakan mencakar dan menangkap tikus. Ayo bercerita. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarkannya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endusi Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini, Ki Maulaya terbukti.
Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Ya, pesannya adalah kita harus menolong sesama tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan. Ayo berlatih. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nomor 1. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ya, ada 4 telur di dalam 1 kotak. Kotak yang kedua ada 4 telur. Kotak yang ketiga ada 4 telur juga. Kotak keempat juga ada 4 telur. Kotak yang kelima juga ada 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa? Ini? Iya. 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5. Kenapa 5? Karena di sini ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ditulis 5. Kali berapa? Ya, kali 4. Kenapa 4? Karena 1 kotak itu ada 4 telur. Jadi hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing 4 kotak itu? Ya, ada 5. Jadi dalam 1 kotak itu ada 5 butir telur. Ya, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Hasilnya 20 ya. Lanjut nomor 2. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 wortel. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 2 kali
7 sama dengan 14. Sudah paham anak-anak? Nah, soal yang B itu nanti dibalik. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Ya, ada dua di setiap kotak. Ya, 4, 5, 6, 7. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 kali 2 sama dengan 14. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. 7 kali 2 sama dengan 2 kali 7 dan hasilnya sama, yaitu 14. Kerjasama dengan orang tua, yaitu mendiskusikan manfaat hewan peliharaan untuk manusia. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Semangat belajar, jangan lupa tetap beribadah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Ida. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.